Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah taklim rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kajian kita lanjutkan, mari kita doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sanak famili, karib kerabat dekat kita, kakek nenek kita ke atas, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka mendapatkan maghfirah ampunan Allah. Yang kedua, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan agar mampu untuk beribadah. Yang terakhir, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang belum mendapatkan hidayah ilmu. Kiranya Allah berikan hidayah ilmu, karena dengan ilmu ibadah menjadi benar. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah, nas'alullah as-salama wal barakah wal hidayah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita doa bulan Rajab dan Sya'ban, dan semoga kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
mudah-mudahan sesuai dengan doa kita, semuanya kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah, dan bulan yang pahala kita dilipat gandakan. Allahu Akbar. Ini kita yang mudah-mudahan sampai yang disampaikan Allah. Saudara-saudara kita Muslim di Turki, Masya Allah, padahal 2 bulan lagi, 1,5 bulan lagi kurang lebih Ramadan, mereka sudah pada dipanggil oleh Allah. Jumlahnya kurang lebih 20.000 orang. Masya Allah. Kita juga belum tahu nih. Kita saja belum tahu. Itu kan di Turki loh. Memang bagi Allah sulit hanya di Turki saja. Walaupun tentu kita tidak berdoa tentunya. Kalau Allah mau juga gampang sama Allah untuk membunuh kita secara massal gampang, secara orang perorangan gampang. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, jangan sampai kita lupakan. Setiap habis sholat kita mohon kehadirat Allah untuk selalu tadi doanya disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Karena kita belum tentu Ramadan yang akan datangnya kita masih hidup, Allah alam shawab. Dan Ramadan itu pertaruhannya dengan diampunkan dosa-dosa kita, dilipat gandakan nanti pahala-pahala kita. Kalaupun selesai Ramadan kita harus pulang menghadap Allah, harus meninggal dunia kita, maka insya Allah meninggalnya adalah meninggal yang husnul khatimah, yang semua orang dambakan. Jangan lupa semua orang mendambakannya, karena kematian ini berat ya. Sekali lagi, kematian ini berat ya. Hidup yang akan datang tuh jangan dianggap enteng. Seperti kebanyakan orang dipikirnya selesai, seperti batu ditanam selesai. Oh bukan. Perjalanan ke depan Allahu Akbar berat, dahsyat dan lama, serta kita tidak akan kembali lagi. Oleh karena itu jangan sampai kita lalawora kalau bahasa sini. Jangan sampai kita asal-asalan hidup ini. Mari kita perbanyak amal soleh, kita perbanyak pahala demi mencapai kehidupan yang bahagia nanti di kubur kita. Kalau orang sudah lulus di kubur, bapak-bapak dan ibu-ibu, artinya ketika dikubur ada soalul kubri, pertanyaan kubur, kita aman. Sudah kesananya tuh lebih aman lagi. Wahwa aisaru, kata dalam kitab itu. Di sana berikutnya tuh apa? Terjadi hari kiamat, berikutnya dikumpulkan di padang mahsyar, berikutnya di mizan, berikutnya siratal mustaqim. Itu udah mudah semua. Dengan catatan orang kalau sudah lolos di kubur itu. Maka oleh karena itu mari ini kita bersiap-siap diri ya. Apalagi seperti kita sudah sepuh-sepuh nih, yakinlah gak lama lagi lah, dalam tanda petik. Nggak lama itu wallahu alam. Kalau 100 tahun lagi nggak mungkin lah. Yakinlah itu 100 tahun lagi nggak mungkin ya. Nah mudah-mudahan kita sekali lagi tadi masih dipanjangkan umur ketemu dengan bulan Ramadan. Insya Allah kita akan menunaikan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu bapak-bapak, walaupun pelajarannya tajwid, ilmu tajwid, malam hari ini kita buka tentang ayat saum Ramadan ya, yakni Al-Baqarah 183. Silahkan dibuka surat Al-Baqarahnya atau surat yang kedua ya. Surat yang kedua itu surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayatnya 183 ya. Nanti sambil kita bahas ilmu tajwidnya, sambil juga saya sedikit menerangkan tentang saum Ramadan ini. Karena apalagi Ustaz Jaid yang membawakan fikih kan sedang sakit ya. Sehingga fikihnya nggak dibahas-bahas kan itu. Ustaz Zuki tentu udah ada spesialisnya, dia tafsir Al-Quran.
Begitu juga Ustadz Musli, apalagi sedang sakit nih, sedang sakit. Nah, kita sudah dekat ke Ramadan. Mudah-mudahan dengan membahas tentang ayat Ramadan ini, mudah-mudahan bertambah ilmu kita, bertambah ilmu kita. Sekali lagi yang belum ketemu ya, yang belum ketemu, lihat saja kawannya. Al-Baqarah 183. Al-Baqarahnya dulu yang penting diketemukan. Surat yang kedua. Gampang kan? Surat pertama surat apa itu? Al-Fatihah, kan gampang. Kalau sudah surat yang puluhan tuh agak susah kita. Surat yang kedua Al-Baqarah. Ayatnya 183. Ya. Baik, ayat ini sangat-sangat sering terdengar di telinga kita. Apalagi nanti bulan Ramadan ada kultum itu, ini tentu ayat yang dibaca terus ya. Memang ayat yang dibaca terus. Mari kita baca dulu ya sama-sama, ikuti saya. Seperti biasa, ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ini sementara satu ayat dulu ya. Padahal nanti berikutnya pertemuan yang akan datang juga ayat 184-nya, 185 dan seterusnya itu masih tentang puasa atau shaum Ramadan. Ini satu ayat aja dulu. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita terjemahkan dan sebelum kita kupas tentang ayat Ramadan ini, kita secara ilmu tajwid dulu ya. Kita perhatikan secara ilmu tajwid. Tadi kita membaca agak panjang, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Iya, kita baca panjang karena di atas ada tanda apa itu? Tanda bendera. Tapi boleh juga enggak panjang ya, 2 harakat saja. Ini menunjukkan ya ayyuhalladzina amanu boleh dibaca panjang, boleh tidak dibaca panjang karena dia mad jaiz
fasil ya. Mad jaiz munfasil. Jangan berpikir bapak-bapak dan ibu-ibu ya ayyuha itu kan satu kalimat ya. Tidak. Karena iya tersendiri namanya huruf nida itu. Ini berkaitan dengan ilmu nahwu. Ayyuha tersendiri. Jadi ada ya, ada ayyuha. Ini pisah-pisah begini munfasil namanya. Munfasil itu artinya terpisah. Maka madnya mad jaiz munfasil. Kalau mad jaiz munfasil sesuai halaman 33 buku panduan kita, itu boleh dibaca 2 harkat sampai 5 atau 6 harkat. Nah itu. Baik, berikutnya ayyuhalladzina, ada lafaz alladzina ya. Ini kan ada alif dan lamnya. Jangan keliru nanti bapak-bapak, oh itu al-qamariyah, jangan ya. Kenapa? Alasannya karena kan dibacanya jelas gitu kan. Ya ayyuhalladzina. Oh enggak. Ini beda ya. Saya sudah pernah terangkan juga, tidak semua yang ada alif dan lamnya itu al-qamariyah atau al-syamsiyah. Karena ada memang alladzina itu sudah tersendiri isim mausul, melekat dia. Ya, melekat dia. Enggak ada tadinya zina gitu, enggak ada gitu ya. Memang dia alladzina itu kelompok isim mausul. Nah, ini berkaitan dengan pelajaran Pak Subki juga nih, Ustadz Subki ya. Jadi ada isim mausul tuh alladzi, allati, alladzina. Itu memang ada alnya. Tapi kita tidak bilang alnya itu al-qamariyah. Tidak ya. Jadi al-qamariyah itu al yang bentukan menempel kepada isim nakiroh tadinya menjadi isim ma'rifat itu dengan al ya. Itu berkaitan dengan ilmu nahwu tadi. Baik, kita lanjutkan. Ada lafaz amanu ya. A-nya dengan syakal berdiri. Ini mad badal ya, namanya mad badal. Perbedaannya mad badal dengan yang mad tobe'i biasa bapak-bapak, itu lafaz ini asalnya tuh a manu gitu. Jadi ada alif 2, ada amjad 2, a manu. Jadi digabungkan menjadi amanu. Kalau yang biasa saya terangkan itu memang ada alif gitu kan, ada alif yang disimpan gitu kan, ada alif yang disimpan. Tapi namanya berbeda. Kalau biasanya itu nanti ketemu juga kita yang syakalnya berdiri karena ada alif disimpan, itu mad tobe'i. Tapi ini namanya mad badal. Ada di halaman buku pedoman kita halaman 33 ya. Kalau kolomnya kalau tidak salah tuh kolom yang ke-6 atau kolom ke-5 itu ada mad badal, nanti bisa dilihatlah di rumah. Berikutnya kolom 4, bisa juga kolom 4 ya. Berikutnya ada lafaz ada nun mati, waw mati amanu ya. Amanu nu, ada waw mati mad tobe'i, panjangnya 2 harkat. Berikutnya lafaz kutiba, tidak ada yang perlu kita bicarakan di sini. Terus alaikumussyam ya. Alaikumussyam. Nah ini juga tidak ada di sini karena kafnya, mimnya tidak dimatikan ya. Ini mimnya hidup. Alaikumussyam. Nah, paling ada alif dan lam di situ. Kok langsung ke shod? Ya, memang itu ditasdidkan, syidahkan ke shod, maka alif dan lamnya tidak dibaca. Namanya al-syamsiyah ya, al-syamsiyah. As-syam ada alif mad tobe'i, panjangnya 2 harkat. Kama ada alif juga mad tobe'i 2 harkat. Kutiba alal ladzina, kutiba tidak ada pembahasan di sini karena tidak ada mad. Alal ladzina, al-ladzina juga tadi sudah, alif dan lamnya itu bukan bukan al-qamariyah, tapi dia memang melekat, isim mausul namanya.
Berikutnya min qablikum. Ada apa itu? Nun mati. Kalau ada nun mati, otak kita segera sandingkan dengan apa? Tanwin. Kenapa disandingkan dengan tanwin? Karena nun mati dan tanwin itu punya rumus yang sama ya. Rumusnya atau turunan hukum yang sama. Ada 4 itu dalam halaman 14 tuh. Ada izhar, ada ikhfa, ada iqlab, ada idgham. Itu izhar apa namanya? Jelas artinya ya. Ikhfa artinya tidak jelas, kebalikannya. Iqlab artinya apa? Dibalik ya, dibalik. Serta idgham artinya masuk ya itu. Jadi harus, kalau sering kita ungkapkan begini, nanti lama-lama ya paling tidak suwe lah, lama-lama itu sudah suwe. Lama-lama ya lama gitu. Insya Allah. Tapi saya amati sudah banyak yang pinter kok ya, sudah banyak yang pinter. Cuman kan tidak show, disimpan aja, pinter-pinter udah. Alhamdulillah. Ya, ada nun mati. Yang di hadapan nun mati huruf apa? Qaf ya, huruf qaf. Huruf qaf adalah salah satu huruf apa? Ikhfa ya. Min qablikum. Min qablikum. Ini ikhfanya ikhfa ab'ad. Ab'ad itu jauh ya. Jadi ikhfa ab'ad itu betul-betul di hidung. Min qablikum. Jadi hurufnya 3 deh, hurufnya 3 yang di hidung persis nih ya, yang di hidung persis. Jadi kalau kita mau terangkan lebih lanjut kan ikhfa tuh ada 3 ya. Ada ikhfa aqrab, dekat ya, itu ta ya, ta wala antum itu kan, ta to dal, itu 3 tuh aqrab tuh. Jadi enggak wala antum enggak, tapi wala antum, dekat ya. Itu ikhfa aqrab namanya. Yang kedua ikhfa ausat, pertengahan dia. Nah, ikhfa ausat pertengahan. Nanti saya kenalkan hurufnya. Dan yang ketiga yang sedang kita bahas ini ikhfa ab'ad. Ab'ad itu jauh. Jadi betul-betul di hidung. Min qablikum. Hurufnya 3. Qaf, kaf dan fa ya. Qaf, kaf dan fa. Walaupun fa ini ada khilafiyah sedikit. Tapi paling tidak qaf. Jadi min qablikum. Ya, yaitu betul-betul murni. Bapak-bapak memang sedikit agak jelimet ya, agak jelimet tadi. Ikhfa dibagi 3 tadi, aqrab itu dekat ya. Dari lafaz qoroba itu. Makanya kita tuh sebenarnya enak belajar tuh kalau mengerti bahasanya itu. Ya sama lah, ada bapak-bapak nih mau cari ilmu teknologi di Jepang. Tapi bapak-bapak nggak belajar bahasa Jepang, bisa nggak bakal ya. Orang Jepang terangin kita melongo aja, apa yang diterangin kan gitu tuh. Tapi kita mau ke Jepang belajar ilmu matematik atau teknologi atau apa saja, kita kuasai dulu bahasanya. Setelah bahasanya kita dapat, baru kita mengerti apa yang diterangkan. Begitu juga bapak-bapak akan lebih mudah ketika mempelajari Al-Quran, kenal bahasa Arabnya ya. Seperti akrob tadi, akrob itu dekat, dari lafaz qoroba. Qoroba itu makanya kita sebenarnya sudah sering di lisan kita tuh. Wih, saya punya kerabat, di mana tuh kerabat saya? Itu dari qoroba itu. Dari akrob tadi. Jadi qoroba. Jadi kerabat dekat saya, itu kira-kira betul. Itu kerabat itu artinya dekat, keluarga dekat gitu. Karib, kerabat katanya kan gitu tuh. Nah, ini wilayahnya wilayah ilmu nahu Pak Ustadz Subki. Jadi dari lafaz qoroba menjadi kerabat kan gitu tuh, menjadi akrob, bisa ada macam-macam itu. Itu namanya tasrif ya. Qoroba yaqrobu, kalau kata qoroba yaqrobu kurbatan. Nah, itu kerabat itu nantinya menjadi kerabat. Itu wilayahnya ilmu tasrif, sorof, berubah-ubah. Tapi ya maknanya itu dekat itu tadi. Nah itu akrob tadi ya, ikhfa akrob, dekat berarti itu. Hurufnya 3.
Apa saja? Ta, to, dal. Itu ta, to, dal. Yang di lidah saja. Ta itu kan di lidah tuh. Ta di lidah, ujung lidah. To juga ujung lidah, ya mah. Dal juga sama di ujung lidah. Itu 3 tuh. Makanya kalau ada 3 itu, wala antum tadi jangan di hidung mutlak. Jadi wala antum, ya. Nah itu. Nah, terus dari akrob ini ada ausat. Ausat agak banyak nanti hurufnya. Maka kita lewat dulu. Ausat itu pertengahan. Wastun itu pertengahan. Sering kita wasatiyah katanya itu sering kalau kita baca Quran itu baca Quran itu Islam tuh Islam wasatiyah. Wastun itu artinya pertengahan itu. Pertengahan. Nah, yang pertengahan yang agak sedikit banyak hurufnya maka nggak usah diingat. Terus yang diingat yang ketiga, ya, yang ab'ad. Jadi yang diingat yang pertama karena cuma 3 hurufnya to, ta, to dan dal. Sama yang ketiga karena hurufnya juga sedikit 3. Apa itu? Kaf, qaf, fa. Itu 3 aja. Nah, selain yang 6 huruf tadi, ya, 6 huruf tadi itu semuanya ikhfa'nya ausat, pertengahan. Ada sin, ada zai, ada dho. Itu nanti kalau ketemu kita afala yanzuruna itu kan. Afala yanzuruna ilal ibili. Enggak yang zuruna enggak, tapi yanzuruna. Jadi sudah dekat di lidah itu. Memang ini agak susah juga ngingatnya, tapi enggak apa-apa lah, ya. Enggak apa-apa. Kewajiban kita apa? Belajar. Urusan pintarnya siapa? Allah. Itu aja sandaran kita. Cuman ya jangan nyantai juga ya. Perlu baca-baca ini dibaca di rumah kan gitu tuh. Ya isinya ya baik. Jadi yang kita bicarakan sekarang adalah min qablikum itu ikhfa ab'ad ya. Ikhfa ab'ad ya. Ab'ad itu jauh ya. Mangap min qablikum gitu. Jadi mulut kita tuh terbuka. Berikutnya ada ba. Qob apa itu ba itu huruf apa? Qalqalah ya. Cuman kalau ditanya terus qalqalah apa nih? Sugro. Qalqalah sugro. Kalau ditanya lagi kenapa? Karena dia matinya asli itu. Kalau yang tidak matinya asli itu karena dimatikan, biasanya di belakang hurufnya kan gitu tuh. Idza waqab tuh di belakang tuh dimatikan. Gara-gara dimatikan aja ke waqaf. Kalau enggak waqaf mah enggak dimatikan dia. Hurufnya tuh tetap hidup. Idza hasad tuh. Sebenarnya hasada itu. Cuman kita matikan gara-gara waqaf. Jadi itu yang kubro yang diwakafkan itu. Kalau ini asli murni memang mati. Min qablikum. Baik, berikutnya kum. Ada apa itu? Mim mati. Rumus mim mati halaman 28. Itu ada di samping kanan idgham mutamathilain, di tengah idhar syafawi, di paling pinggir ikhfa syafawi. Itu sudah sering gitu ya. Nah, mengingatnya kalau mim mati itu ketemu mim lagi, itu namanya idgham mutamathilain. Mim ketemu mim ya. Mutamathilain itu sama. Misalnya sebenarnya bapak-bapak tuh sudah sangat sering sekali ya menggunakan kata bahasa Arab itu. Misalnya itu kan itu bahasa Arab misal itu. Bahasa Indonesia nggak punya apa misal. Makanya yang sering saya bilang ini nggak berterima kasih sama orang Arab ini, kadrun dulu ya. Orang bahasa Indonesia ini sangat banyak menyerap bahasa Arab. Yang dakwah ke sini kita bisa begini nih, kalau nggak lewat orang Arab siapa ya? Menyembah batu bapak-bapak tuh. Kalau orang Arab nggak ke sini tuh ya, menyembah batu, pohon-pohon besar, animisme, dinamisme.
Seharusnya bersyukur ya. Cuman memang ada pihak-pihak yang tidak ingin Indonesia ini jadi negara mayoritas muslim, ini nggak ingin. Dibentur-bentur terus. Pengennya apa? Komunis gitu tuh. Pengennya jadi komunis kita nih. Allah na'udzubillah. Makanya jangan termakan kita. Kita harus bersatu. Baik, min qablikum tadi mim mati ya. Nah, ketemunya apa? Huruf lam. Huruf lam itu bukan mim dan bukan juga ba ya. Maka dia izhar syafawi. Izhar syafawi. Kalau izhar itu artinya apa? Jelas ya. Maka harus jelas dan nggak boleh lama-lama di situ. Harus min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum atau min qablikum la'allakum. Mingkemnya nggak boleh lama ya. Yang mingkemnya lama tuh apabila ketemu mim sama ketemu ba ya, itu mingkem lama tuh. Tapi ini nggak boleh lama-lama, nggak boleh begini. Min qablikum la'ala, nggak boleh tuh ya. Kalau mingkem lama-lama nggak boleh. Baik, terakhir la'allakum sama juga ya. La'allakum tattaqun sama juga. Kayak tadi kita baca, ini sama hukumnya izhar syafawi juga. La'allakum tattaqun. Nggak boleh kita begini lama-lama. La'allakum tattaqun, nggak boleh ya. Karena dia bukan ikhfa syafawi atau bukan idgham mimi mutamathilain ya. Itu tattaqun, itu la'allakumnya sama. Kemudian ada kun ya, ada wawu dan nun mati. Mad arid lis sukun ya. Mad arid lis sukun tuh apa sih? Ada arid tuh datang baru. Ya ingat-ingat tuh. Arid tuh datang baru, sukun tuh yang mati. Ada yang mati datangnya baru. Yang mati lama apa? Wawu kan? Nah, wawu tuh mati tuh. Udah lama memang dari dulunya mati tuh. Terus sekarang nunnya kita matikan lagi. Berarti ada yang baru dimatikan. Baru namanya mad arid lis sukun. Panjangnya 2 sampai 6 harkat. Tapi kalau nunnya enggak kita matikan, bagaimana Pak enggak kita matikan? Disambung sama ayyama. Nah, la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Jadi mad arid lis sukun enggak ya. Jadi mad apa? Kembali ke mad tobe'i biasa. Kalau mad tobe'i cuma 2 harkat. Sedangkan mad arid lis sukun boleh 2 sampai 6 harkat. Alhamdulillah. Baik. Bapak dan Ibu, dalam waktu singkat nih ya. Ini ayat ayat yang menjadi dasar diwajibkan saum Ramadan ya, saum Ramadan. Bahasa agamanya sebenarnya saum Pak, bukan puasa. Ingat itu. Kalau puasa tuh sepertinya kan kita dulu tuh puasa tuh bahasa agama. Sedang apa? Sedang puasa. Perasaan bahasa agama tuh. Kayak agama aja, pengadilan agama, departemen agama. Perasaan bapak-bapak bahasa agama tuh bahasa Arab perasaan ya kan? Atau bahasa Indonesia, bukan. Itu agama tuh bahasa Sangsekerta itu. Sama dengan puasa itu. Puasa itu bukan bahasa agama, bukan bahasa Islami, enggak. Puasa tuh bahasa Sangsekerta bapak-bapak. Yang bahasa agama tuh saum atau siam. Makanya sering kalau kita sama kawan-kawan, saum enggak hari ini? Saum gitu. Ya itu bahasa agamanya. Tapi ya karena lidah kita sudah dibiasakan, itu menjadi bahasa Sangsekerta, menjadi perasaan puasa itu bahasa agama, bukan. Sama dengan agama bukan bahasa bukan bahasa agama tuh, bukan bahasa Islam. Bahasa Islamnya din, ad-din itu agama tuh. Jadi agama bahasa Sangsekerta,
A artinya tidak, gama artinya melenceng. Itu bahasa Sanskertanya itu. Jadi agama, orang beragama tuh agar tidak melenceng gitu. Jadi sekali lagi tuh, makanya kalau kita mau masyarakatkanlah bahasa agama saum. Saum nggak hari ini? Nah gitu tuh. Wah insya Allah saum gitu. Kalau puasa nggak hari ini ya salah total mah enggak. Tapi ingat bukan bahasa agama, bukan. Ya bukan bahasa Islam tuh. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, coba kita terjemahkan ya, kita terjemahkan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini sudah pada tahu nih. Wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru di sini siapa? Orang-orang yang beriman. Nanti pada ikut puasa tuh. Ya, yang beriman tuh pada ikut puasa. Tapi yang nggak beriman nggak bakal puasa ya. Seperti orang kafir, orang Nasrani, Hindu dan sebagainya. Tapi nanti ada juga orang yang merasa beriman. Wah saya ini beriman, tapi puasa enggak. Berarti nggak masuk seruan ini. Dia ngaku-ngaku doang dia beriman, tapi sesungguhnya dia tidak beriman. Allahu Akbar. Bapak-bapak mungkin di lingkungan kita ini ya kelihatannya pada puasa nanti hari pertama tuh. Tapi coba nanti di pasar-pasar bapak-bapak hari kedua, ketiga, sudah beda. Masya Allah, nggak puasa lagi. Artinya sangat banyak orang tidak berpuasa ini. Tapi kalau ngakunya orang beriman, iman mulutmu doang gitu kan itu. Sesungguhnya menurut Allah tidak beriman. Buktinya diseru dia nggak mau, itu nggak beriman tuh. Allahu Akbar. Ya kalau tidak beriman berarti tidak tidak berhak dia ke surga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, artinya diwajibkan kepada kamu semua asyam, puasa. Ya tadi itu puasa itu terjemahannya bahasa Sanskerta tadi ya, bahasa Sanskerta tadi diwajibkan. Jadi wajib tuh, nggak boleh nolak gitu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama seperti juga pernah kira-kira gitu. Kama seperti juga kutiba diwajibkan alal ladzina atas mereka min qablikum sebelum kamu. Jadi kita itu harus pede Bapak ya, harus pede apa? Oh Islam kok ada puasa? Kamu nggak ngerti. Sebelum Islam ini datang, sejak Nabi Adam, Idris, Nuh, terus 25 Rasul itu ada puasa. Jadi bukan hal yang baru kita puasa. Makanya jangan aneh ya. Oh ini orang Islam puasa. Nggak aneh. Sebelum umat Islam Nabi Muhammad ada, itu sudah pada puasa. Kita saksikan sekarang umat-umat walaupun puasanya sudah diplesetkan, sudah melenceng itu. Orang Hindu di Bali ada puasa enggak? Ada kan? Nyepi namanya itu kan itu. Itu nyepi itu puasa ya. Enggak boleh menyalakan lampu, enggak boleh. Itu puasa sebenarnya. Cuman puasanya sudah tidak seperti nabi mereka. Karena memang agama mereka itu dirubah-rubah gitu ya, dirubah-rubah. Samalah dengan Islam ini. Cuman keuntungannya Islam ini nggak bakal rubahnya itu karena Qurannya nggak bisa dirubah. Islam ini keuntungannya nggak bisa rubah itu karena Qurannya tidak mungkin akan dirubah. Kenapa tidak mungkin? Karena ada di hafalan otak sini. Siapa yang merubah huruf ini? Dibakar kemarin dibakaran. Ya hilang ini, tapi ada di otak sini. Oh ini huruf tetap. Apalagi Hidayat, apalagi anak-anak segini itu. Si Akmal sama siapa tuh? Hafal betul dia, mundur, hafal, maju, titik, koma tahu. Nggak bakal jadi ada yang menyelewengkan. Tapi yang lain-lain seperti Injil, Taurat segala macam tuh kitab-kitab apa diselewengkan sama mereka, sama rahib-rahibnya, dirubah-rubah. Jadi hilanglah keasliannya. Quran nanti sampai kiamat tidak akan rubah. Maka Islam ini sering sekarang ada yang mau merubah-rubah. Islam liberal, ya kan? Mau merubah-rubah itu nggak bakal bisa nanti ya. Sekalipun tentu yang orang-orang yang tidak paham dia mengikuti Islam liberal kan gitu tuh. Jilbab itu bukan ajaran Islam kan gitu tuh.
Allahu Akbar, dia nggak tahu sejarah itu. Pikirnya orang Arab tuh dari dulunya pakai jilbab. Enggak, telanjang orang Arab itu, perempuan itu. Iya, telanjang dalam artian kayak kita lah, pakai kemben gitu. Enggak ada jilbab-jilbab, enggak ada. Begitu turun Al-Quran lah diwajibkan jilbab itu, maka mereka pada tutup aurat. Jadi gitu. Jadi kalau orang Arab liberal dibalik-balik tuh, wah itu pakaian orang Arab. Bukan, orang Arab tuh telanjang. Ya, enggak rapi begitu. Ini Islam, ini bukan pakaian Arab. Itu kita biar tahu tuh ya, kita biar tahu. Baik. Jadi sejak dulu itu sudah diwajibkan puasa. Orang Nasrani juga kita dengar kan ada puasanya. Cuman mereka puasa hanya tidak makan minum binatang-binatang yang bernyawa. Itu aja. Yang lainnya boleh dimakan. Yang bernyawa aja. Itu sebenarnya puasa juga. Nah, tapi sudah nggak murni lagi, sudah dirubah-rubah. Islam dari dulu sampai sekarang dan sampai kiamat nanti tetap akan eksis ya, akan nggak bisa dirubah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, tadi sudah, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Apa sih orang takwa itu? Nurut gitu. Nurut kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Suruh puasa, nurut, ya kan? Suruh ngaji, nurut. Ini banyak yang nggak nurut, suruh ngaji nggak pada ngaji. Ya itu nggak bertakwa namanya. Sederhana saja nurut. Nurut perintah Allah dan perintah Rasul. Allah suruh sholat, Allah suruh puasa. Allah suruh zakat, haji, walaupun haji ada syaratnya ya. Syaratnya mampu. Sekarang 69, belum diputuskan itu. Belum diputuskan, dibahas di mana-mana. Yang rajin Pak Jamasari. Mana sih Pak Jamasari di sini? Mata saya kan nggak kelihatan. Yang mana? Nah, ini rajin, kirim terus sama beliau tuh. Banyak informasi nih gitu. Para Bajiraskat tuh banyak tuh dari WA mana-mana, enggak apa-apa tuh. Ya itu jadi 69 padahal dibahas ya. Allah enggak sampai sekian. Nah, gitulah kira-kira macam-macam. Nah, jadi intinya kita berpuasa itu agar menjadi nurut nanti. Wong suruh nggak makan minum aja nurut kita. Siang-siang kan lapar bapak dan ibu, haus ya kan? Tapi kita nurut, apalagi yang lain. Nanti kira-kira begitulah. Nah, apalagi sekedar ngaji nggak menahan lapar, nggak dikasih minum lagi, nanti dikasih makan sebentar lagi ini. Itu ya. Masya Allah. Itulah intinya. Nanti kita akan sambung. Jadi ketemu yang akan datang juga kita akan bahas tentang Ramadan ini. Tajwidnya kita bahas dan ilmu ilmu tentang puasanya juga kita bahas. Karena kita sudah mau puasa. Baik, tidak ada pertanyaan karena sudah waktu sholat tadi. Kita tutup dengan doa Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
واجعله لنا حجة يا